दीदी अब कब तक मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करोगी? रोना धोना यार सब कुछ हो गया ना। Assalamualaikum sahabat pecinta film India, kembali lagi di channel RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jigra yang rilis tahun 2024. Film Jigra berkisah tentang seorang wanita tangguh yang pergi ke suatu negara untuk menyelamatkan adik laki-lakinya. Sang adik dituduh terlibat dalam kasus narkoboy. Wanita itu hanya memiliki waktu 3 bulan untuk membebaskan adiknya dari hukuman mati. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Satya dan Angkur adalah dua kakak beradik yang baru saja pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah, kedua anak ini dikejutkan dengan ayahnya yang akan melompat dari balkon rumah hingga ayah mereka tewas. Satya memeluk adiknya agar tidak melihat kejadian itu. Kini Satya dan Angkur menjadi anak yatim piatu. Mereka dirawat oleh sepupu ayah mereka, yaitu Paman Methani yang merupakan seorang pengusaha kaya raya. Beberapa tahun kemudian, Satya yang kini dewasa bekerja sebagai staf di rumah Paman Methani. Ia bertanggung jawab mengurus semua kebutuhan keluarga Methani. Satya tumbuh menjadi wanita mandiri dan keras. Adiknya Angkur telah tumbuh menjadi pemuda tampan dan pintar. Angkur kini menjadi seorang programmer. Ia mengembangkan sebuah teknologi finansial di komputernya. Angkur berharap Paman Methani mau mendengarkan idenya. Angkur bersahabat baik dengan putra Methani yang bernama Kabir. Suatu malam Angkur ingin pergi nongkrong bersama Kabir yang baru saja pulang dari Australia. Namun Satya melarangnya. Satya masih menganggap Angkur seperti anak kecil. Hal ini membuat Angkur kesal karena sang kakak selalu membatasi pergaulannya. Tidak ingin melihat kesedihan sang adik, Satya berkata agar Angkur mengalahkannya dalam bermain basket. Baru ia akan mengizinkan Angkur pergi. Namun nyatanya, Angkur gagal mengalahkan kakaknya. Hal ini membuatnya bertambah kesal. Pagi harinya, Kabir mendatangi Angkur sambil membawakan hadiah. Kabir juga akan memfasilitasi Angkur untuk mempresentasikan proyeknya di depan ayahnya. Methani mengatakan bahwa sahabatnya Narayanan bersedia berinvestasi di teknologi finansial. Methani meminta Angkur dan Kabir bersiap-siap menuju ke negara Hansidao, yaitu sebuah pulau di Asia Tenggara, untuk mengajukan ide bisnis kepada Tuan Narayana. Semua orang terlihat senang, namun tidak dengan Satya. Ia sangat mengkhawatirkan sang adik. Sebelum pergi, Satya menasihati Angkur agar tidak melakukan hal-hal buruk di negara orang. Pertemuan mereka menghasilkan kesepakatan. Proyek Angkur diterima dengan baik oleh Narayana yang bersedia berinvestasi di proyek teknologi finansial yang mereka kembangkan. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Angkur dan Kabir berpesta di sebuah klub. Tanpa Angkur sadari, ternyata Kabir diam-diam membeli narkoboy. Saat di jalan menuju ke hotel, Kabir tergoda mengejar mobil seorang gadis tempat sehingga menerobos lampu merah, sehingga membuat mobil mereka dikejar oleh polisi. Polisi akhirnya menemukan narkoboy di saku celana Kabir, hingga mereka berdua harus dibawa ke kantor polisi. Kabar ini pun sampai ke India. Methani meminta pengacara Jaswan membereskan kasus ini, namun pengacara mengatakan bahwa Hansidao kejam pada pemakai narkoboy, bahkan pelakunya bisa dihukum mati. Angkur menghubungi Satya. Ia meyakinkan kakaknya bahwa ia tidak memakai narkoboy. Satya mengatakan ia pasti akan bebas. Ponsel Satya diambil oleh Methani. Ia mengatakan telah mengirimkan pengacara Jaswan untuk membebaskan mereka. Methani meminta Angkur mengikuti semua arahan pengacara.
Di ruangan terpisah, Jaswan mengatakan kepada Kabir bahwa Hansidau adalah negara yang kejam pada pemakai narkoboy. Bahkan pelakunya bisa dihukum mati. Jaswan meminta Kabir mengatakan kepada polisi bahwa barang narkoboy itu bukanlah miliknya, melainkan milik Angkur. Kabir menolak untuk berbohong karena dia telah menganggap Angkur seperti saudaranya sendiri. Namun karena Kabir telah punya kasus yang sama 2 kali di India yang akan memberatkannya, sehingga Kabir terpaksa mengikuti arahan Jaswan. Jaswan kemudian menemui Angkur. Ia menjelaskan semua masalah yang dihadapi Kabir untuk menyelamatkan Kabir dari hukuman mati. Jaswan meminta Angkur mengaku bahwa barang itu miliknya, dan Jaswan berjanji akan berusaha membuktikan barang itu kurang dari 1 gram. Angkur akan dipenjara selama beberapa bulan, lalu akan dikembalikan ke India. Angkur tidak setuju karena ini akan menghancurkan karirnya. Namun Jaswan berusaha meyakinkan Angkur bahwa karirnya akan baik-baik saja dan dijamin oleh keluarga Mehtani demi menyelamatkan Kabir dari hukuman mati. Angkur akhirnya setuju menolong Kabir. Di depan polisi, Angkur akhirnya mengakui bahwa dia adalah pemilik barang itu. Saat di persidangan, Angkur terkejut karena dirinya akan dihukum mati dalam 3 bulan ke depan dengan menggunakan kursi listrik. Mendengar hal ini, Angkur sangat terkejut. Ini semua tidak sesuai dengan rencana awal yang dikatakan oleh pengacara. Angkur memberontak. Ia mengatakan bahwa ia tidak bersalah, namun semua sudah terlambat. Di India, Satya bersiap-siap akan menuju Hansidau. Ia meminta Mehtani memberikannya uang 2 crore dan juga menyiapkan pesawat untuk keberangkatannya. Saat Kabir sampai di India, ia menangis di depan Satya. Ia mengaku menyesal atas perbuatannya. Satya yang menyadari adiknya telah dijebak. Sebelum pergi, ia sudah membakar kantor paman Mehtani. Angkur dipindahkan ke penjara Jiangge yang terletak di Pulau Yingzhou. Penjara ini dilengkapi dengan teknologi digital. Tahanan di sana memakai baju dengan warna sesuai dengan kejahatan mereka. Penghasut gerakan separatis ditahan di sel berbeda. Slogan revolusi dilarang di negara ini. Sesampainya di Hansidau, Satya langsung menuju ke penjara tempat adiknya ditahan. Dia terlihat panik mengkhawatirkan Angkur. Satya kesulitan berkomunikasi karena di sana mereka menggunakan bahasa Mandarin. Satya berusaha terlihat tenang di depan Angkur, namun Angkur menangis di depan Satya sambil berkata bahwa ia tidak bersalah. Ia takut hidupnya hanya 3 bulan lagi. Satya meyakinkan Angkur ia akan berusaha membebaskan Angkur. Satya berusaha mencari pengacara, namun setelah membaca kasusnya, mereka tidak ada yang sanggup membebaskan Angkur. Karena di Hansidau, pengguna narkoboy akan dihukum berat, apalagi jika itu melibatkan imigran. Hal ini akan dijadikan contoh. Salah seorang pengacara hanya menyanggupi agar hukuman Angkur diperlambat. Di penjara, Angkur menggunakan baju tahanan berwarna ungu, yang artinya ia adalah tahanan yang akan dihukum mati. Selain itu, ada 4 narapidana lain yang menggunakan baju berwarna ungu, yaitu Ryan, Tony, Chandan, dan juga Matthew. Hari-hari dilalui Angkur dengan murung. Bahkan saat Ryan menyapanya, dia hanya diam. Hal ini membuat Ryan kesal. Ia ingin memukul Angkur. Kejadian ini dilihat oleh Hansraj Landa, yang merupakan petugas polisi yang disiplin. Landa akan menghukum Ryan dengan 10 kali cambukan. Namun sebelum itu terjadi, Angkur mengingatkan Landa, berdasarkan aturan penjara, narapidana hanya akan dihukum cambuk setelah mendapatkan 3 kali peringatan verbal terlebih dahulu. Ryan merasa berhutang budi pada Angkur. Sejak saat itu, mereka pun berteman. I owe you one. Sedangkan Satya menyewa sebuah rumah yang tidak jauh dari penjara. Ia mengunjungi Angkur, namun kali ini mereka hanya bisa berbicara melalui layar TV. Satya mengatakan ia telah menyewa pengacara untuk melakukan banding, namun mereka hanya bisa menunda hukuman Angkur selama 4 bulan. Kata-kata Satya tidak membuat Angkur tenang, karena dia tahu setiap narapidana yang akan dihukum mati tidak pernah diampuni. Di luar penjara, Satya melihat banyak keluarga narapidana hukuman mati yang sedang berdoa. Satya bertemu mantan gangster yang bernama Sekar Bhatia, yang anaknya bernama Tony, juga di penjara tanpa melakukan kesalahan. Tony hanya terjebak situasi. Di bar, Satya dan Bhatia berbagi cerita tentang keluarga mereka. Dengan iseng, Bhatia mengajak Satya membobol penjara untuk membebaskan keluarga mereka yang tidak bersalah. Satya pun langsung setuju.
Namun pembicaraan mereka didengar oleh Mutu, yang merupakan seorang mantan polisi. Mutu menyela pembicaraan mereka. Ia berkata, itu tidak mudah, karena penjara itu tidak bisa ditembus. Satya malah meminta blueprint penjara untuk menjalankan misinya. Mutu tidak yakin rencana itu akan berhasil. Ia meminta Satya dan Bhatia untuk melupakan rencana mereka. Satya yang tidak menyerah mencari tahu mengapa Mutu memilih berhenti menjadi polisi. Informasi yang mereka dapat bahwa di saat Mutu masih menjadi polisi, ia pernah salah memenjarakan seorang anak remaja, yaitu bernama Chandan, hingga ia akan dihukum mati. Namun setelah itu, ia mengetahui bahwa remaja itu tidak bersalah. Untuk bisa fokus membebaskan Chandan, Mutu akhirnya berhenti dari kepolisian. Satya masih berusaha membujuk Mutu untuk membantunya membobol penjara demi membebaskan Angkur, Tony, dan juga Chandan yang tidak bersalah, karena Satya yakin hanya orang yang mengetahui seluk-beluk di dalam penjara yang bisa membantu mereka. Namun Mutu bersikeras tidak ingin melakukan hal-hal yang salah. Ia meminta Satya untuk membebaskan adiknya melalui pengadilan. Namun Satya tahu hal itu tidak berhasil. Bahkan Satya mengajak Mutu bertarung. Jika ia menang, maka Mutu harus ikut rencananya. Namun jika ia kalah, ia tidak akan mengganggu Mutu lagi. Satya tidak lemah. Ia berhasil mengalahkan Mutu hingga lelaki itu tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Mutu mendapat kabar bahwa banding yang ia ajukan ditolak. Chandan akan dihukum mati 45 hari lagi. Mutu akhirnya setuju untuk ikut rencana Satya. Mutu, Satya, dan Bhatia menyiapkan rencana pembobolan penjara untuk membebaskan Angkur, Tony, dan juga Chandan. Misi ini akan dilakukan setelah jam makan malam, karena saat itu hanya ada 2 petugas yang akan berjaga. Mereka mempelajari denah di penjara. Satya menggunakan uang dari paman Metani untuk mengurus berbagai hal. Mereka akan menghancurkan dinding di terowongan bawah tanah yang terhubung ke saluran pembuangan dapur penjara. Mutu yang sangat mengetahui detail penjara berencana akan menjadikan pipa pembuangan di dapur yang terhubung ke pemukiman warga untuk membebaskan ketiga pemuda itu. Karena ada tembok beton yang menghalangi, mereka akhirnya melobangi tembok itu. Rencananya, setelah berhasil keluar dari terowongan, mereka akan menyiapkan kapal untuk membawa Tony, Angkur, dan Chandan menuju ke pelabuhan Malaysia. Karena di sana, polisi Hansidao tidak bisa masuk dikarenakan tidak ada perjanjian ekstradisi di wilayah itu. Mutu akan meminta bantuan teman lamanya yang merupakan petugas di perbatasan Malaysia. Ia berhasil meyakinkan teman lamanya itu. Mereka akan berpura-pura menjadi petugas medis lintas batas agar bisa masuk ke pelabuhan Malaysia. Rencana pelarian ini akan dilakukan pada malam festival hantu. Setelah rencana itu dimatangkan, Bhatia diutus untuk menjelaskan rencana mereka kepada Tony. Satya kembali mengunjungi Angkur, namun ia tidak mungkin mengatakan rencananya, karena bisa saja ada polisi yang mengawasi mereka. Satya hanya berkata, Angkur pasti bisa bebas. Tanpa Satya sadari, Angkur dan rekan-rekannya juga memiliki rencana untuk melarikan diri. Ryan mengatakan mereka akan kabur melalui toilet yang tak terpakai di ruangan medis. Ryan, Chandan, Matthew, dan Tony selama 2 tahun ini telah menggali di ruangan itu yang terhubung ke pemukiman warga. Siapapun di antara mereka yang bertugas di ruangan medis akan menggali ruangan toilet itu secara diam-diam. Rencananya setelah mereka berhasil kabur, mereka akan segera menaiki kapal menuju ke perairan Malaysia. Tanpa mereka sadari, ternyata Matthew dieksekusi lebih cepat. Matthew sengaja tidak memberitahukan rekan-rekannya karena tidak ingin mengacaukan rencana mereka. Ryan dan yang lainnya sangat sedih mendengar kematian Matthew. Ryan memutuskan pelarian mereka akan dilakukan 15 hari lagi, tepat di hari festival hantu. Ternyata Satya, Mutu, dan Bhatia juga merencanakan pelarian mereka bertiga 15 hari ke depan di saat festival hantu, di mana semua warga akan merayakan dengan meriah. Pada saat pembagian tugas, Ryan ditugaskan di ruangan medis, sedangkan Tony, Chandan, dan Ryan justru ditugaskan di dapur seperti yang direncanakan Satya, Mutu, dan Bhatia.
Karena dua rencana yang sama-sama tidak diketahui inilah, maka terjadi kekacauan di mana saat Bhatia mengirimkan pesan tentang rencana mereka melalui orang bayarannya dari petugas polisi yang diselipkan dari bahan makanan. Namun di saat Bhatia pergi ke penjara untuk mengunjungi Tony dan memastikan bahwa Tony menerima pesannya, justru Bhatia tidak diizinkan bertemu Tony karena Tony sedang dirawat karena keracunan makanan. Dan ternyata 2 hari sebelumnya Ryan telah membuat rencana agar Tony memakan obat pencuci perut sehingga ia akan dirawat di ruangan medis. Dengan demikian mereka akan bisa kabur bersama. Mendengar Tony belum menerima pesan mereka, Satya dan Muthu menjadi putus asa. Ryan, Tony, Angkur, dan juga Chandan berhasil kabur dari ruangan medis menuju ke terowongan yang telah mereka gali. Hal ini tidak lepas dari bantuan seorang polisi wanita yang ternyata adalah kekasih Ryan. Polisi Landa mengetahui ada beberapa tahanan yang kabur. Ia menyebarkan informasi ke semua petugas polisi untuk segera menangkap keempat tahanan itu. Kebebasan keempat lelaki itu tidak berlangsung lama karena para polisi berhasil menangkap mereka. Ryan yang berusaha membela diri dengan menyerang salah seorang anggota polisi akhirnya harus mati karena tembakan. Satya mendapat surat dari penjara bahwa eksekusi Angkur akan dipercepat pada jam 3 pagi. Begitupun dengan Tony dan Chandan. Bhatia dan Muthu telah putus asa mereka tidak akan mungkin bisa menyelamatkan para pemuda yang tidak bersalah. Namun Satya masih memiliki keyakinan bahwa Angkur, Tony, dan Chandan masih bisa diselamatkan. Satya menanyakan di mana sumber listrik dari penjara. Bhatia mengatakan bahwa pulau ini memiliki satu sumber listrik. Bahkan Muthu mengatakan bahwa penjara ini dijaga dengan sistem keamanan otomatis, di mana itu tidak akan berfungsi tanpa adanya listrik. Namun khusus untuk penjara, mereka memiliki generator tambahan. Satya berencana akan merusak generator utama dan juga generator tambahan. Namun hal ini tidak disetujui Chandan karena itu sama saja dengan mereka membebaskan 6.000 tahanan lainnya. Sebagai mantan polisi, Chandan tidak akan menyelamatkan 3 tahanan. Dengan berisiko 6.000 tahanan lainnya juga akan kabur. Satya membuat rencana untuk menghancurkan generator penjara dengan metode favoritnya, yaitu api. Bhatia mempersiapkan semuanya, bahkan ia menjual semua perhiasan yang ia miliki. Bhatia kembali menghubungi rekan-rekan gangsternya. Mereka membeli mobil dan mengubahnya menjadi mobil polisi, membeli senjata, dan juga membeli banyak tabung gas. Bersama anggota Bhatia yang sangat menginginkan revolusi. Sebelum menjalankan rencana, mereka menculik anak dan istri dari petugas yang menjaga generator utama. Mereka mengirimkan video tersebut dan memerintahkan agar ia mematikan generator utama tepat di malam yang ditentukan. Muthu yang mengetahui rencana Satya mendekati Satya lalu mengatakan bahwa ia akan mengatakan rencana Satya kepada polisi. Namun sebelum Muthu memberitahukan rencana Satya kepada polisi, Satya terlebih dahulu menabrak motor Muthu yang membuat mereka berdua terguling ke pinggir jalan. Satya yang tidak ingin rencananya digagalkan Muthu terpaksa membunuh Muthu, meskipun Satya harus mengalami luka parah. Dengan tertatih Satya kembali ke rumah. Ia meminta Bhatia memberikannya obat penahan nyeri. Satya kemudian membersihkan sendiri lukanya. Setelah merasa cukup pulih, Satya dan Bhatia menuju ke bukit yang tidak jauh dari penjara bersama para anggota Bhatia yang membawa 3 truk yang berisi tabung gas. Adapun di penjara, Angkur, Tony, dan Chandan dipersiapkan untuk dieksekusi. Atap di atas ruangan itu dibuka setiap dilakukan eksekusi. Satya menghubungi petugas penjaga generator utama agar segera mematikan generator saat itu juga, hingga listrik pun padam di pulau itu, kecuali listrik di penjara. Sedangkan di penjara, Angkur terlebih dahulu yang akan duduk di kursi listrik. Saat bersamaan, Satya memerintahkan agar 3 truk yang berisi tabung gas agar segera didorong ke arah generator di penjara, yang menyebabkan ledakan besar. Hal ini menyebabkan listrik di penjara padam, hingga menyebabkan kekacauan yang cukup besar, di mana para narapidana menyerang polisi untuk melarikan diri. Di tengah kekacauan,
Tony dan Chandan berhasil melepaskan Angkur dari kursi listrik. Polisi Landa memerintahkan yang lainnya keluar karena dia sendiri yang akan mengeksekusi ketiga pemuda itu dengan caranya sendiri. Di tengah kekacauan yang terjadi, Satya berhasil menerobos masuk ke penjara menggunakan mobilnya. Ia lalu meneriakkan hidup revolusi yang membangkitkan semangat para tahanan. Satya mencari keberadaan adiknya, sedangkan Landa menghajar satu persatu Angkur, Tony, dan Chandan hingga berlanjut ke atap penjara. Landa melumpuhkan mereka bertiga dengan mencekiknya. Untungnya Satya datang di waktu yang tepat. Satya menembak Landa, kemudian membawa kabur Angkur, Tony, dan Chandan. Namun sayang, mereka terus dikejar oleh polisi lainnya. Bahkan gerbang tempat mereka akan pergi ternyata ditutup. Untungnya Bhatia datang di saat yang tepat dengan menabrakkan mobilnya ke gerbang penjara. Bhatia membawa mereka kabur meskipun dikejar oleh mobil polisi. Di tengah jalan Satya menyadari bahwa Bhatia mengalami luka tembak. Bhatia meminta Tony menjalani hidupnya. Meskipun Tony sangat sedih melihat ayahnya yang sedang sekarat, dia dengan menahan rasa sakit namun berhasil membawa mereka ke tempat tujuan. Bhatia meminta Satya menjaga putranya karena ia tidak mungkin lagi bersama mereka. Bhatia mengorbankan dirinya dengan menabrakkan mobilnya ke arah para polisi. Satya, Angkur, Chanda, dan Tony menuju ke mobil polisi yang telah disiapkan. Mereka menyamar sebagai petugas medis dan menjadikan Chandan sebagai pasien emergensi untuk dibawa ke pelabuhan. Mereka berhasil keluar dari pulau menggunakan speedboat. Saat mendekati perbatasan Malaysia dan Hansidau, Satya memberitahukan situasi darurat mereka menggunakan radio berfrekuensi tinggi kepada kapal penjaga perbatasan Malaysia. Ia mengatakan bahwa mereka membawa pasien darurat yang memerlukan pertolongan, namun panggilan dari Satya tidak dijawab. Justru Satya dikejutkan dengan tembakan dari arah belakang yang dilakukan oleh Landa yang menyebabkan kapal mereka rusak. Landa benar-benar ingin mengeksekusi 3 narapidana itu, meskipun bawahannya telah mengingatkannya bahwa mereka tidak boleh lagi mendekat ke perbatasan negara lain. Di saat Satya telah pasrah dengan hidupnya, penjaga perbatasan Malaysia menembaki Landa karena telah masuk ke wilayah perairan Malaysia. Landa pun mati di tempat, sedangkan Satya diselamatkan oleh polisi yang menjaga perbatasan, yang tidak lain adalah temannya Mutu, yang memang mengetahui rencana awal mereka. Satya berhasil menyelamatkan adiknya, yaitu Angkur. Ia juga berhasil menyelamatkan putra sahabatnya Bhatia, yaitu Tony, serta pemuda yang ingin diselamatkan Mutu, yang tidak lain adalah Chandan. Satya membawa mereka pulang ke India dan membawa mereka tinggal di rumah lamanya. Film pun berakhir.